sudahkah aku membalas kebaikan ibuku dengan aku melakukan hal seperti itu? Tidak. Belum. Tidak akan mampu terbalaskan kebaikan ibumu walaupun kau melakukannya itu beberapa kali luar biasanya. Tidak, nggak akan sampai. Jadi inilah indikator kebahagiaan. Ketika kita memiliki pasangan hidup yang tawasabil haq atau tawasabil sabr, saling mengingatkan satu sama lain. Yang ketiga, auladuhu abraran. Anak-anak yang saleh. Anak-anak yang saleh. Maka doa itu yang diajarkan, Allahumma ja'al auladana auladan sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dikaruniakan anak yang saleh kapan, Pak? Nabi Ibrahim ternyata dia berdoa Rabbana hablan Rabbi habli minas sholihin itu bukan pada saat dia sesudah menikah, belum. Waktu Nabi Ibrahim masih bujangan, Pak, dia berdoa Rabbi habli minas sholihin. Bapak bisa bayangin tuh puluhan tahun doa itu diucapkan. Tahu-tahu ketika Ismail lahir disuruh oleh Allah untuk menyembelih. Luar biasa ini Nabi Ibrahim. Tapi karena Ibrahim ini lahir dari orang yang saleh, maka kemudian kecipratan kesolehan bapaknya. Makanya nggak heran ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya ini ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu ketika Nabi Ibrahim bilang, Ismail anakku, ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau nak. Kira-kira menurut pandanganmu gimana? Ayah lakukan perintah ini atau ayah abaikan? Itu jawaban anak yang soleh, Pak. Apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau memang ini perintah Allah, lakukan. Jangan ragu ayah. Mudah-mudahan Allah menjadikan aku menjadi orang-orang yang sabar. Itu cerminan anak yang saleh. Sampai Nabi Ibrahim bilang apa? Ismail, kau bukan hanya anak yang saleh nak, tapi kau telah menghantarkan kesolehan ayahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jawaban Nabi Ismail mampu meneguhkan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ketaatan dia kepada Allah. Coba kalau seandainya Nabi Ismail jawabannya enggak seperti itu, pasti kan lemah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukan ayah. Mudah-mudahan aku menjadi orang-orang yang sabar. Maka kita berdoa memiliki karunia anak-anak seperti ini. Maka Rasulullah pernah ya, suatu ketika sedang tawaf, Rasulullah melihat ada anak muda ininya sampai melepuh, Pak. Dia punya pundak melepuh. Sampai ternyata dia punya ibu. Dia kebetulan dari Yaman. Dia gendong ibunya dari Yaman itu sampai ke Mekah. Dia gendong. Dia hanya berhenti, hanya sekedar melepaskan lelah, sholat, lalu buang hajat. Itu saja. Itu pun ketika Rasulullah SAW ditanya, sudahkah aku membalas kebaikan ibuku dengan aku melakukan hal seperti itu? Tidak. Belum. Tidak akan mampu terbalaskan kebaikan ibumu walaupun kau melakukannya itu beberapa kali luar biasanya. Tidak, nggak akan sampai. Tapi kita lihat ketaatan seorang anak ini. Sampai satu riwayat Sayyidina Umar juga sama. Sayyidina Umar itu disuruh menemui ada anak muda yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit itu. Itu yang disebut dengan Wais Al-Qarni itu. Wais Al-Qarni ini manusia yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit itu. Kenapa? Karena ketaatan sama ibunya. Dia gendong ibunya dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Jarak tempuh 900 km, Pak. Jakarta Semarang. Digendongnya ibunya. Hanya untuk bertemu Rasulullah dan melaksanakan ibadah haji. Cuma sayang dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Makanya walaupun dia hidup semasa dengan Nabi, dia tidak disebut dengan sahabat, tapi disebut dengan tabi'in. Artinya orang yang sehidup dengan Nabi tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi, dia disebut dengan tabi'in. Sayyidina Umar disuruh minta doa sama Wais Al-Qarni. Kenapa? Karena ketaatan dia kepada ibunya. Nah, ini yang kita dambakan.
Anak yang mampu menggembirakan hati orang tuanya karena kesolehannya. Sampai saya baca ini dalam satu riwayat, Sayyidina Musa alaihissalam dia pernah berdoa, ya Allah, kalau seandainya kau perkenankan aku melihat orang yang nanti menjadi sahabatku di surga, ya Allah, tolong tunjukkan dalam kehidupan dunia ini. Akhirnya Allah kasih menunjukkan, Musa, sahabatmu itu nanti di surga seorang pedagang daging, anak muda pedagang daging. Tengoklah di sana. Nabi Musa datang ke pasar menemui anak muda yang diceritakan oleh Allah. Lalu Nabi Musa berniat untuk berdatang ke rumahnya. Maka sampai di rumah anak muda ini, Nabi Musa perhatikan. Anak muda ini lalu kemudian memasak makanan yang dibawa di pasar itu. Dia olah. Setelah itu dia masuk ke dalam kamar. Nabi Musa perhatikan, di dalam kamar itu ada seorang ibu yang sudah tua renta yang tidak sanggup lagi bangun. Si anak ini menyuapi makanan yang tadi dia masak itu. Disuapinya dengan penuh kelembutan. Nabi Musa nanya, siapa itu nak? Ini ibuku Musa. Aku belum berani makan sebelum ibuku makan. Aku nggak bisa minum sebelum ibuku minum. Taulah jawabannya Nabi Musa. Kalau dia kenapa dipilih oleh Allah menjadi sahabatnya Nabi Musa di surga, karena ketaatan dia sama ibunya. Itu rupanya Pak, waktu ibunya disuapin itu, ibunya berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini ya Allah menjadi pendamping Nabi Musa di surga. Doa ibunya karena kesolehan anaknya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti Pak, kita berdoa, Allahumma ja'al auladana auladan shalihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita punya anak yang menjadi qurrata a'yun. Kalau kita memandang anak-anak kita mampu menyejukkan hati kita. Nah, inilah yang kita inginkan dalam kehidupan kita, yang kemudian akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Yang keempat, rezeki yang halal. Rezeki yang halal ya. Mudah-mudahan kita kerja, Allah karuniakan rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal inilah yang akan menjadi cahaya kita dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Lalu yang kemudian yang kelima, tafaqquh fiddin. Ini termasuk nih. Ya. Tafaqquh fiddin. Kita ini selalu ingin untuk selalu menghadiri majelis-majelis taklim. Allah hunjamkan kita ilmu. Karena ini yang akan menjadi penerang kita nanti. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan dalam sebuah hadis, Allah marah kepada orang-orang yang hanya sibuk ngurusin ilmu dunia tanpa memperhatikan ilmu akhirat. Ada orang yang bicara ilmu ekonomi hebat, ilmu sosial hebat, ilmu politik hebat, tapi urusan ilmu agama sama sekali dia enggak. Itu Allah marah. Allah katakan tuh, yubghidullah, Allah marah. Siapa? Orang yang jahilun fid dunya wa jahilun fil akhirah. Itu marah, dua-duanya enggak sama sekali. Ya. Ada orang yang paham urusan dunia tapi juga bodoh dalam urusan akhirat. Ini Allah juga benci. Ya. Maka dengan kita hadir di sini ini tafaqquh fiddin. Allah teguhkan kita pemahaman tentang agama supaya kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun penting Pak ilmu akhirat. Sebab Syekh Ibnu Ruslan itu dalam kitab Matan Zubadnya katakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiap seseorang yang beramal tanpa dasar ilmunya ditolak amalannya itu. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abu Lais As-Samarqandi mengatakan yahtazul amal ila arba'ati asya. Akan sempurna amalan kita ini ketika ditopang dengan 4 perkara. Apa? Al-ilmu, ilmu. Makanya kita bersyukur kita diberikan oleh Allah pemahaman tentang agama, tafaqquh fiddin. Ini sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya apa? Keberkahan umur, Pak. Ini keberkahan umur. Apa itu berkah? Ada tambah di dalam diri kita. Bedanya usia dengan umur itu kan beda, Pak. Kalau usia itu dihitung dari kita lahir, tapi kalau umur dihitung dari kita akil balik. Artinya umur itu usia yang ada di dalam diri kita yang membuat kita ini tambah sebuah kebahagiaan, tambah sebuah kebaikan.
Sebab belum tentu orang yang usianya 80 tahun kemudian umurnya 80 tahun, belum tentu. Ada yang orang yang usianya 40 tapi umurnya bisa 60. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang selalu dia torehkan dalam kehidupan. Maka kita doa, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Nah, yang terakhir karena waktu, ya, apa yang menjadi indikator kebahagiaan seseorang itu? Al-khulafa'u ma'as salihin. Punya teman orang-orang soleh. Ini kayak gini nih kita senang. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Itu kata Nabi, teman yang saleh itu akan memberikan syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Itu nanti nih kalau Ustadz Jaya masuk surga lebih dulu, amin. Itu dia nanya-nanyain kita itu. Ya Allah, Ustadz Usman kemana ya? Yang dulu kita suka ngaji bareng di Masjid Nurul Barakah, buka bareng, puasa bareng, sholat tarawih bareng. Mana ya Allah? Jamaah juga Nurul Barakah saya nggak ngelihat ya Allah. Hasnan nggak kelihatan ya Allah. Ustadz Rojak nggak kelihatan, kemana dia ya Allah? Kata Allah, dia masih mampir dulu di neraka. Itu Ustadz Jaya dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Supaya kita ini diberikan syafaat oleh Allah agar dikeluarkan dari neraka untuk menuju surga bersama dengan Ustadz Jaya. Itulah teman yang soleh, Pak. Maka kita bersyukur kalau kita punya teman yang saleh, teman yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau kita ingin mengenal seseorang, lihat temannya. Anil mar'i la tas'al. Jadi kalau kita mau lihat seseorang, jangan tanya orangnya, tapi lihat temannya. Sebab apa? Sebab teman akan mewarnai temannya. Makanya kan ada pepatah, kalau kita berteman dengan tukang minyak, walaupun kita nggak dapat minyaknya, minimal wanginya kan kebauan, kecipratan gitu. Artinya kalau kita berteman dengan orang soleh, walaupun kita nggak bisa menjadi orang yang benar-benar soleh, minimal kita akan tercium baunya orang-orang soleh. Makanya gitu, prinsip itu, walaupun kita belum bisa bersedekah, minimal kita cinta sama orang yang bersedekah. Kalau kita belum bisa tahajud, minimal kita cinta sama orang yang tahajud. Jangan orang yang sudah kita nggak tahajud benci pula sama orang yang tahajud. Ini kan udah kiamat. Ya, gitu. Tapi ketika kita berteman dengan tukang las, pasti kita kebauan juga. Iya kan, kecipratan juga tuh barang-barang itu. Begitulah kita dalam hidup. Maka kita bersyukur ketika kita bersama dalam hidup ini dengan orang-orang yang soleh, bukan hanya mereka menjadi pelipur lara kita dalam kehidupan dunia, dan mereka juga menjadi syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Ya, mudah-mudahan 7 indikator yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya oleh tabi'in, mudah-mudahan dapat kita raih dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kita mampu melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan kebahagiaan hidup kita dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.